yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para kiai, para asatid wa asatidah, Salam. para cerdik pandai, Semoga yang sampai. sama kita hormati sahibul hajah sekaligus calon tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Rahim beserta Ibu Aziz. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul demi undangan dari saudara kita, yaitu Bapak Rahim beserta Ibu Aziz, dalam rangka walimatus safar atau walimah yang diselenggarakan ketika seseorang itu akan menunaikan ibadah umroh atau ibadah haji, berangkat ke tanah suci, sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga sowan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah hasanah fid dunya wad dunya hasanah akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap Allah dengan kita memperbanyak salawat atas beliau, terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, yaitu Bapak Rahim beserta Ibu Aziz. Tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tetangga, kerabat, seluruh tamu undangan yang hadir, yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama menghadiri atas undangan beliau. Adapun niat hajat beliau mengundang kita semua hari Senin. Insya Allah hari Senin beliau bersama Ibu Aziz akan menunaikan ibadah umroh ke tanah suci Makkahul Mukarramah, sekaligus ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah semua, tetangga, kerabat semuanya yang hadir, mudah-mudahan dengan menghadiri saudara kita yang akan berangkat umroh, berangkat haji, mudah-mudahan giliran nanti tahun depan atau kapan, semoga kita akan diundang oleh Allah Subhanahu. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, memang dalam Islam itu disebutkan oleh Allah ada 3 jenis ibadah. Ada namanya ibadah badaniyah, yakni ibadah yang Allah wajibkan kepada hambanya, tapi digantungkan terhadap kekuatan fisik seseorang. Sholat ini diwajibkan oleh Allah bagi orang yang berakal, mungkin mampu, sehat, tidak ada sakit, maka sholatnya wajib berdiri. Pernah kami membaca dalam keterangan satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ada sahabat beliau yang bertanya, Pak Kiai ya Syekh, yang disebut haji atau umroh yang mabrur itu yang bagaimana? Karena kita sering mendengar istilah haji mabrur, umroh mabrur. Imam Nawawi mengatakan al-hajjil mabrur, al-umratul mabrur itu bimaknal qabul, yaitu haji atau umroh, baik itu serangkaian rukun-rukunnya ataupun sunnah-sunnahnya
itu semua dikabul, diterima ibadahnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wamin alamatil qabul, termasuk tanda-tanda ibadah haji umroh seseorang itu diterima oleh Allah. Itu gampang kata Imam Nawawi untuk mengoreksi atau menilainya. Gimana caranya? Idza roja'a minal baitil haram wa huwa khairun min qabli. Apabila seseorang selepas haji, selepas umroh itu perilakunya kok lebih baik, amal ibadahnya, amal solehnya kok lebih baik, itu tandanya insya Allah haji umrohnya mabrur, diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau setelah pulang dari tanah suci, setelah umroh, setelah haji, kok perilakunya kok semakin buruk, amal ibadah, amal solehnya kok semakin menurun, itu tandanya hajinya kurang sempurna, kurang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Alhamdulillah Pak Rahim ini aktif di masjid. Bahkan waktu Pak Deden sakit dulu yang bersih-bersih, ngepel di masjid, wakuf sendiri, dibantu Pak Kampol sama saya. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan beliau seperti itu akan menjadi modal dimudahkan oleh Allah di tanah suci. Sebab saya teringat pernah kami baca itu dalam kitab hadis Bulughul Maram. Bulughul Maram hadisnya karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah Rasulullah itu ketika mau sholat jamaah di masjid beliau, di masjid Madinah, itu nengok-nengok kanan kiri sampai tidak segera memulai jamaahnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul yang dilihat apa? Saya biasanya kalau di sudut depan masjid itu ada seorang wanita yang suka sering mau bersih-bersih, tapi sudah 2 hari ini saya nggak melihat. Jadi wanita itu wanita sudah tua. Ketika Nabi mau sholat jamaah dilihat terus. Hari-hari dia lihat wanita itu sering ambil sampah, ada kotoran dia mau mengambilnya, mau menyapunya. Tapi sudah 2 hari ini tidak terlihat. Kemana orang tua itu? Ada Nabi. Terus kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang tua yang Rasul maksud itu sudah meninggal ya Nabi. Sudah meninggal. Akhirnya Nabi habis sholat jamaah itu wajah beliau itu seperti orang yang mau marah, agak marah. Kenapa wanita yang suka bersih-bersih di masjid, nyapu halaman masjid, suka membantu membersihkan masjid, ada sampah beliau ambil, beliau sapu, tapi giliran meninggal kenapa saya nggak dikasih tahu? Pikiran para sahabat, wanita itu tidak termasuk wanita yang mulia, wanita terhormat, maka Rasul tidak dikasih, tidak selevelnya Sayyidatina Aisyah, tidak selevelnya Sayyidatina Khadijah, jadi dibiarkan. Akhirnya apa kata Nabi? Sudah, sekarang saya antar ke makam wanita itu. Nabi akhirnya minta diajak di mana wanita yang suka bersih-bersih masjid itu dikuburkan atau dimakamkan. Hanya ziarah di sana Nabi. Ziarah ke makam wanita yang suka bersih-bersih masjid. Di situ Nabi langsung sholat jenazah. Bukan sholat gaib, sholat jenazah. Boleh. Maka fikih mengatur kalau ada saudara kita meninggal sebelum 3 hari, misalnya kita ini di perantauan, ya, mendengar kabar orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, kita baru sampai rumah sudah sehari atau 2 hari sudah dimakamkan.
kita sholat jenazah di makamnya, kuburnya, boleh. Karena hadis Nabi demikian keterangan dalam syarahnya juga diperbolehkan. Syarahnya dulu maram itu kan subul salam 7 jilid. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Habis sholat jenazah di makam wanita itu Nabi berdoa. Setelah berdoa Nabi berpidato mengingatkan kepada para sahabat, wahai sahabatku sekalian, ketahuilah sesungguhnya sebelum wanita ini yang suka bersih-bersih masjid dimakamkan di sini, makam ini semua itu kelihatan gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Hanya di kuburan gelap sekali. Tapi setelah wanita itu dimakamkan di sini, dikuburkan di sini, barokah wanita yang soleh hikmah di masjid suka bersih-bersih dimakamkan di sini, Allah turunkan rahmatnya hingga Allah berikan cahaya yang luar biasa yang menyinari seluruh kuburan yang ada di sekelilingnya. Ini barokah wanita yang suka bersih-bersih masjid diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Pak Rahim, Ibu Asih, khidmahnya untuk masjid, semoga nanti di sana dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Yaitu ibadah maliyah, ibadah qalbiyah. Karena ibadah haji, ibadah umroh itu bukan hanya sehat lahir batinnya, tapi hartanya, hatinya juga harus dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang itu pesan Allah, pesan Nabi. Kalau sudah ihram masuk ke tanah suci dari 3 hal. Apa? Wala rofas, hindari kata-kata atau unek-unek niat yang gak baik. Rofas, sebagian ulama menerjemahkan, menafsirkan rofas itu sesuatu yang bisa menggugah syahwat. Ya, makanya kalau di sana nanti jangan banyak-banyak buka HP Warohi. Buka HP nanti muncul TikTok yang pakai, nanti gak karu-karuan nanti. Nanti bisa kacau ibadahnya. Itu rofas, termasuk rofas. Yang kedua didawamkan oleh Allah, hindari wala fusuqa. Jadi hal-hal yang sifatnya menipu, membohongi. Kalau ditanya orang, jujur. Walaupun kita berbohong, niatnya itu hanya sedukur, jangan. Itu di sana itu pasti biasanya langsung ada hukumannya. Maka itu diingatkan langsung oleh Allah. Saya banyak dikasih cerita sama Pak Kambo yang habis umrah kemarin, dan kemarin bersama istri beliau. Ya, jadi orang-orang yang suka bohong, suka ini itu langsung ada hukumannya di sana. Ya, makanya kita benar-benar harus kita tata niat kita. Yang terakhir kata Al-Quran, kata Nabi, wala rofasa wala fusuqa wala jidala, hindari jidal. Ya, jidal itu ya adu argumen, ya apa namanya, berdebat, hindari berdebat sama istri, ya sama aja, walaupun sama istri sendiri. Istri ingin beli ini, Pak Rahim nggak mau, nah ini berdebat kan, itu hindari. Ya, Bu, jangan banyak-banyak, Bu, nggak apa-apa oleh-oleh, nggak boleh kan, hanya berdebat. Ya, itu dihindari karena itu peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk tanah suci, apalagi sudah niat ihram, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sudah 3 ini dijaga. Ya, rofas, fusuk, jidal harus dihindari. Insya Allah Allah berikan haji yang mabrur, Amin. berikan haji yang kabul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang hadir, ikut hormat mendoakan beliau, semoga tahun depan atau kapan giliran kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
almarhum Bapak Ahmad bin Sirot. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram. Khususan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ahli baitihi wa ashabihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi. Khususan ila hadratin Sayyidina Syekh Abdul Hasan Asy'ari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Sallallahu Sirah. إلى حضرة الشيخ الطريقان إلى حضرة الشيخ البجاني خصوصا إلى حضرة الشيخ إبراهيم القرسي إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى في الجامع وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى في هذه الولاية خصوصا إلى حضرة روح والدي أبي مسروق في قبري ووالدتي أمي بيتنا في قبرها وخصوصا إلى حضرة روحي بابا سليمان بن ورلة روحها itu daerah bin Ibrahim wa ila hadrati ruhiha itu Adam bin Rabi ila hadrati ruhi Bapak Ahmad bin Sirot ila hadrati jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat satarallahu ayubahum wa yu'li darajatihim wa a'adha alayna min barakati umumihim wa karamatihim wa asrarihim syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafsin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi husnul fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warham, Ya Rabbi warham kull muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي سمع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli